Pasukan Ukraina kemungkinan harus mundur ke posisi yang lebih kuat di kota Severodonetsk yang saat ini terus digempur militer Rusia, ucap Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai pada Rabu 8 Juni 2022. Ia menegaskan pasukan Ukraina tidak akan begitu saja menyerahkan kota tersebut ke tangan Rusia. Menurut Gaidai, Rusia kemungkinan akan meningkatkan penggabungan serta operasi penyerangan mereka di Severodonetsk dalam beberapa hari ke depan. Pertempuran terus berlangsung dan semua prajurit Ukraina tidak akan menyerah, bahkan jika militer kami harus mundur ke posisi yang lebih kuat. Ucapnya dalam sebuah tayangan televisi dikutip dari channel News Asia Rabu 8 Juni 2022. Mundur bukan berarti menyerahkan kota. Tidak akan ada yang menyerahkan apapun, tapi besar kemungkinan pasukan Ukraina akan dipaksa mundur, sambung Gaidai. Baku tembak dan serangan artileri di Severodonetsk menjadi sorotan terbaru dalam invasi Rusia ke Ukraina. Severodonetsk, salah satu kota di wilayah Donbas, kini menjadi fokus Rusia dalam upaya menguasai sepenuhnya Ukraina bagian timur. Selain di Severodonetsk, Gaidai memprediksi akan adanya peningkatan serangan oleh Rusia di Lysychansk dan Popasna. Tujuan utama Rusia dalam beberapa hari ke depan adalah merebut Severodonetsk dan memutus sepenuhnya jalan utama dari kota Bakhmut dan Lysychansk. Sebut Gaidai, perangan di sana akan begitu sengit dan mereka Rusia akan mengeluarkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini, pungkasnya. India hadapi kemarahan besar negara-negara muslim usai pejabat hina Islam dan Nabi Muhammad. Lebih dari 1.000 serdadu Ukraina yang menyerah selama pertempuran di sekitar pabrik baja Azovstal di Mariupol telah dipindahkan ke Rusia. Media pemerintah Rusia mengatakan para serdadu itu dibawa untuk penyelidikan. Kantor berita TASS mengutip sumber penegak hukum setempat melaporkan bahwa setidaknya ada 100 tawanan yang ditahan di Moskow dan mereka masuk tentara bayaran asing. Lebih dari 1.000 orang dari Azovstal telah dipindahkan ke Rusia. Petugas penegak hukum bekerja dengan mereka, kata sumber penegak hukum Rusia. Penyelidik juga berencana mengirim sejumlah tawanan lain ke Rusia di masa depan menyusul serangkaian konfrontasi tatap muka. Lanjut dia yang dilansir AP Kamis 9 Juni. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sekitar 2.400 orang menyerah di Mariupol sebelum Rusia mengambil alih pabrik baja di sana. Pemerintah Ukraina ingin Rusia melakukan pertukaran tahanan dan menyerahkan semua orang yang meletakkan senjatanya, tetapi anggota parlemen Rusia ingin beberapa tawanan diadili. Badan Intelijen Militer Ukraina mengatakan pada hari Selasa lalu bahwa Rusia sejauh ini telah menyerahkan jasad 210 tentara Ukraina yang tewas dalam pertempuran untuk Mariupol. Banyak dari mereka terlibat dalam pertempuran terakhir di pabrik baja Azovstal. Badan tersebut tidak merinci berapa banyak lagi jasad yang diyakini masih berada di puing-puing pabrik. Rusia sekarang menguasai kota pelabuhan Mariupol yang hancur. Pengembalian jasad sudah dimulai minggu lalu. Pemerintah Ukraina mengatakan pada Sabtu pekan lalu bahwa kedua belah pihak telah bertukar 320 jasad dengan masing-masing mendapatkan kembali 160 jasad tentara. Para serdadu Ukraina mempertahankan pabrik baja selama hampir 3 bulan sebelum menyerah pada Mei di bawah serangan tanpa henti Rusia dari darat, laut, udara. Rusia pukul mundur Ukraina di Severodonetsk. Pasukan Ukraina dipukul mundur oleh pasukan Rusia di Severodonetsk. Demikian disampaikan Gubernur setempat Luhansk Serhiy Gaidai sembari menyatakan pasukan Ukraina tidak akan menyerahkan kota tersebut secara sia-sia kepada Rusia. Menurut Gaidai, Rusia kemungkinan akan meningkatkan penggabungan serta operasi penyerangan mereka di Severodonetsk dalam beberapa hari ke depan. Pertempuran terus berlangsung dan semua prajurit Ukraina tidak akan menyerah bahwa jika militer kami harus mundur ke posisi yang lebih kuat, ucapnya. Mundur bukan berarti menyerahkan kota. Tidak akan ada yang menyerahkan apapun, tapi besar kemungkinan pasukan Ukraina akan dipaksa mundur, sambung Gaidai. Baku tembak dan serangan artileri di Severodonetsk menjadi sorotan terbaru dalam invasi Rusia ke Ukraina. Severodonetsk, salah satu kota di wilayah Donbas, kini menjadi fokus Rusia. Dalam upaya menguasai sepenuhnya Ukraina bagian timur, selain di Severodonetsk, Gaidai memprediksi akan adanya peningkatan serangan oleh Rusia di Lysychansk dan Popasna. Tujuan utama Rusia dalam beberapa hari ke depan adalah merebut Severodonetsk dan memutus sepenuhnya jalan utama dari kota Bakhmut dan Lysychansk, sebut Gaidai. Peperangan di sana akan begitu sengit dan mereka Rusia akan mengeluarkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini, pungkasnya. Cuma butuh 8 detik pasukan Vladimir Putin menghancurkan kota kecil Novomikhailivka, Donetsk di Ukraina Timur. Prajurit Kremlin yang ingin menguasai Donbas secepatnya melepaskan bom vakum yang menimbulkan gelombang kejut mengerikan. Serangkaian ledakan menghantam Novomikhailivka, memusnahkan kehidupan saat tentara Moskow menggunakan senjata termobarik. Video drone yang diterbitkan oleh saluran telegram pro-Rusia menunjukkan kepulan asap menutupi wilayah yang dibom. Novomikhailivka terletak sekitar 40 km dari pusat kota Donetsk. Pasukan Rusia menduga kota kecil itu menjadi sarang pejuang Kiev. Gelombang kejut dapat terlihat sejelas beriak di udara dalam bukti baru
bahwa Rusia telah menggunakan senjata vakum termobarik. Bom termobarik atau vakum kontroversial karena menyebabkan lebih banyak kerusakan pada kehidupan dan properti daripada bom konvensional dengan ukuran yang sama. Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang senjata termobarik digunakan dalam peperangan, penggunaannya terhadap warga sipil dilarang di bawah Konvensi Jenewa dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Senjata termobarik yang bisa menimbulkan bencana adalah salah satu senjata non-nuklear paling kuat yang pernah dikembangkan. Mereka awalnya dikembangkan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua dan pertama kali digunakan oleh AS di Vietnam. Bom ini sebelumnya dikenal sebagai bahan peledak udara bakar sangat mematikan dengan kekuatan untuk meledakkan paru-paru pasukan musuh. Senjata menyebarkan partikel logam karbon halus ke udara sebelum menyalakannya tulis desain. Karena luasnya partikel yang terselut, ledakan tersebut menyedot oksigen dari area sekitarnya. Itulah sebabnya disebut bom vakum. Bom-bom tersebut menyebabkan ledakan yang sangat besar. Pertama, dengan menghisap sebelum meledak. Keluar ledakannya biasanya membawa gelombang kejut, menyebabkan kerusakan besar. Kementerian Pertahanan Inggris sebelumnya memperingatkan bahwa Moskow telah menggunakan sistem senjata berat TOS-1A, Sol Sevkyok, sistem senjata di Ukraina. Pernyataan pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, yang menyebut kota Severodonetsk sudah direbut Rusia, mendapat bantahan. Kepala Administrasi Distrik Kota Severodonetsk, Roman Vlasenko, mengatakan pejuang Ukraina masih memberi perlawanan sengit. Memang setelah pertempuran beberapa hari, pasukan Vladimir Putin masuk ke sejumlah pedesaan, tapi belum ke pusat kota. Musuh masuk dari dua arah, Novaidar dan Starobios. Itu mengendalikan jalur sekitar 100 meter. Tutur Roman. Tapi pasukan Moskow tidak bisa maju lebih dalam. Orang-orang kita Ukraina masih memegang garis. Tambahnya, Vlasenko juga mengatakan serangan Rusia sedang berlangsung di dekat Lysychansk. Tapi dia mengklaim mereka masih terbatas di pedesaan. Orang-orang kita mempertahankan posisinya, menghambat pergerakan prajurit Kremlin, ucapnya yang dikutip The Sun.